Hai Lucy, hai Farah. Hai Evelyn, hai Halo. Farah. Udah lama banget kita nggak ketemu, cuma bisa lewat daring ya. Kalian apa kabar nih? Lagi sibuk apa aja? Aku lagi sibuk nugas sih, namanya statistik yang individu. Alhamdulillah baik kabar aku, cuman agak excited aja nih, lagi banyak tugas aja kan. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Keren. Aku awalnya ngira statistika tuh kayak susah nggak sih? Awalnya tuh kayak MTK, statistika, jadi kayak teoretiknya tuh kayak wah susah gitu matematika. Ternyata semenjak ada statistika di semester ini kayak ternyata nggak susah itu gitu. Apalagi ada channel statistika dan kehidupan itu membantu banget nggak sih? Bener banget Lus. Kemarin tuh aku juga ngerjain tugas-tugas dari Pak Tata kan. Terus juga aku ngeliat video-video dari statistika dan kehidupan. Nah itu aku lancar banget sih ngerjainnya. Jadi aku kalau ada tugas statistika, aku selalu lihat video statistika dan kehidupan. Iya sama, aku juga kalau ngerjain tugas individu yang kemarin tuh aku selalu lihat videonya sih, kayak itu benar-benar membantu banget gitu loh. Nah iya, tapi aku mau nanya deh, menurut kalian penerapan statistika dalam kehidupan tuh kayak gimana ya? Soalnya kita kan dalam ranah administrasi publik, dimana kita tuh ngurusin tentang publik, kita berinteraksi dengan publik gitu. Nah gimana sih penggunaan statistika itu dalam administrasi publik? Kalau aku sendiri sih, aku juga masih belum paham sepenuhnya gitu loh tentang penerapannya di bidang administrasi publik tuh kayak gimana. Dan kebetulan tuh kemarin Bu RT tuh datang ke daerahku buat ada sensus penduduk itu. Nah, menurut kalian gimana sih pemerintah tuh bisa mengolah data sebanyak itu gitu, kayak ada 200 juta penduduk, kayak gimana sih pemerintah mengolah datanya gitu? Ya, padahal Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi gitu. Tapi kan susah banget gitu kalau kita harus menghitung satu-satu penduduknya, apalagi kan pasti banyak perubahan gitu. Dengan gitu, statistika berguna banget nggak sih? Makanya kita harus belajar statistika. Nah, bener banget itu gunanya kita belajar statistika, karena statistika itu bisa mempermudah pemerintah untuk pengolahan data penduduk yang sebanyak lebih dari 200 juta penduduk, jadi bisa lebih cepat juga hasilnya. Nah, berkaitan dengan tadi yang dibilang Farah tentang sensus penduduk, aku tahu banget nih gimana penggunaan statistika dalam pengolahan data sensus penduduk. Wah, Gimana tuh, Er? gimana tuh, Er? Jelasin dong. Nah, jadi gini nih, statistik berperan penting dalam pembuatan berbagai kebijakan. Salah satu peran masyarakat dalam statistik adalah kooperatif saat pelaksanaan sensus penduduk. Metode berdasar pada status tempat. Berdasarkan status tempat penduduk, sensus dibedakan menjadi dua, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure merupakan sensus yang dilakukan dengan mencatat penduduk sesuai dengan catatan resmi dan tempat tinggal saat dilakukannya survei oleh petugas. Melalui metode ini, dapat dibedakan mana penduduk asli dan pendatang. Metode sensus householder. Sensus dengan householder method ini melibatkan masyarakat secara aktif lantaran responden atau penduduk yang akan mengisi sendiri daftar pertanyaan kependudukan dari petugas. Pada sensus penduduk tahun 2020, Indonesia menggunakan combined method atau metode kombinasi. Badan Pusat Statistik atau BPS melakukannya dengan membuka pendataan mandiri yang dilakukan secara daring dan door-to-door. Berikut ini merupakan tahap verifikasi lapangan. Apa yang dilakukan petugas sensus pada saat verifikasi lapangan? Pada tahapan ini, petugas sensus mengelilingi SLS dengan didampingi oleh ketua atau pengurus SLS
untuk memastikan keberadaan seluruh penduduk yang tercatat di dalam daftar penduduk atau DP. Pertama, dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP dan daftar penduduk desa atau SP 2020 DPD yang sudah diperiksa. Kedua, peta wilayah sensus atau SP 2020 WS yang digunakan untuk penelusuran wilayah dan memastikan batasan-batasan wilayah SLS kepada ketua atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Apabila ditemukan penduduk yang belum tercantum namanya pada daftar penduduk atau DP, tambahkan dan lengkapi keterangan penduduk tersebut pada DP Blok 4C. Pastikan seluruh kolom terisi. Untuk penduduk yang berstatus sudah sensus penduduk online, tetapi perlu konfirmasi, petugas sensus perlu menanyakan informasinya kepada ketua atau pengurus SLS dan menuliskannya di blok 4B. Lengkapi isian rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap halaman DP di blok 4A dan 4C. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sensus pada tahapan verifikasi lapangan yaitu 1. Penelusuran wilayah SLS 2. Melakukan identifikasi setiap bangunan yang dihuni penduduk dan melaksanakan verifikasi penduduk yang tinggal di dalamnya 3. Mencatatkan nama dan informasi penduduk yang ditemukan di wilayah SLS namun belum tercantum di DP 4. Melaksanakan rekapitulasi jumlah penduduk hasil verifikasi. Gimana? Udah ngerti nggak? Wah, keren. Ngerti. Ternyata gitu ya. Wah. Jadi gampang banget ya kalau diolah datanya pakai statistika. Nah, ini tuh juga pengolahan datanya hampir sama kayak hasil data pemilu, dimana yang kita tahu kan pakai teknik quick count. Kemarin tuh aku dijelasin sama Lucy tentang penggunaan statistika untuk pengolahan data pemilu. Coba Lus, bisa dijelasin dong? Ya nih, kemarin bapak aku masuk relawan TPS nih, jadi dia tuh sedikit tahu lah tentang quick count. Jadi gini nih quick count tuh. Gini nih. Quick count merupakan presentase hasil perhitungan secara cepat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah menggunakan beberapa TPS terpilih sebagai sampel. Kegiatan quick count juga secara sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum yang berlaku. Dalam ilmu statistika, dikenal dua metode pengumpulan data secara umum, yaitu sensus dan survei. Quick count sendiri menggunakan prinsip survei, yaitu menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada untuk diolah dan menghasilkan satu nilai yang dapat mewakili keseluruhan data. Prinsip survei inilah yang sering menimbulkan pertanyaan, apakah teori ini dapat dipercaya? Pertanyaan tersebut dapat bersifat subjektif maupun bersifat objektif. Secara subjektif, pertanyaan ini muncul pada kelompok masyarakat yang tidak menyetujui atau tidak sepihak dengan hasil quick count. Tetapi secara objektif, hal ini dapat dipertanyakan karena keraguan akan rasionalitas dari ilmu atau metode yang digunakan. Hasil quick count yang baik sangat bergantung pada sampel yang digunakan. Dalam menentukan besarnya sampel, harus memenuhi keragaman atau variasi dari populasi, kemudian kesalahan sampel yang dikehendaki atau sampel error yang kecil, interval kepercayaan atau confidence interval, serta dengan memperhatikan jumlah populasi yang ada. Untuk lebih memahaminya, berikut beberapa metode statistika yang biasa digunakan dalam penarikan sampel pada quick count. Yang pertama adalah metode random sampling. Metode ini adalah cara pengambilan sampel secara acak dengan asumsi bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Yang kedua adalah metode systematic sampling. Metode ini mengambil sampel secara sistematis atau lebih memperhatikan urutan dan susunan. Misalnya, bisa saja dari 100 data yang ada, yang dipilih menjadi sampel adalah data pada urutan kelipatan 3. Lebih sederhana dibanding random sampling, tetapi dalam quick count sendiri, random sampling lebih sering digunakan agar variasi data lebih beragam. Yang ketiga adalah metode cluster sampling.
Sampling ini digunakan dengan membagi suatu populasi berdasarkan klaster-klaster atau kelompok-kelompok yang kemudian akan dipilih klaster tertentu secara acak untuk dijadikan sebagai sampel. Dari tiap klaster kemudian akan dipilih beberapa elemen secara acak yang biasa disebut dengan multi-stage random sampling. Metode inilah yang juga sering digunakan dalam proses quick count. Yang keempat adalah metode stratified sampling. Metode ini paling sering digunakan dalam survei oleh lembaga quick count. Diawali dengan membagi data berdasarkan kategori dan mengambil sampel dari tiap kategori dengan persentase jumlah yang sama. Dengan kata lain, melihat dari sisi rata-rata tiap kategori yang kemudian digabungkan menjadi satu, sehingga keragaman data dari tiap kategori dapat dipertahankan. Demikian metode-metode yang bisa digunakan dalam perhitungan quick count. Metode-metode tersebut hanya sebagian kecil sebagai contoh. Setiap lembaga yang melakukan survei quick count dapat menggunakan metode yang berbeda, asalkan memenuhi syarat kebenaran teorinya. Hal lain yang perlu disadari adalah, quick count hanya digunakan untuk mengestimasi hasil akhir dari suatu pemilihan umum. Tidak berarti hasilnya salah, tetapi tidak juga berarti benar 100%. Secara ilmiah, pertanyaan sebelumnya dapat dijawab dengan fakta bahwa keberadaan suatu ilmu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah teruji dan disetujui bersama. Begitupun dengan ilmu statistika yang diaplikasikan dalam proses quick count bukan tercipta begitu saja dengan teori tidak berdasar. Itu Far. Oh. Ternyata mudah banget. Ya, gampang banget ya ternyata kalau pakai statistika. Ya. Kalau dari pembahasan aku sama Erlin tadi, kayaknya bisa nggak sih statistika tuh jadi tolak ukur pengambilan keputusan kebijakan? Kayaknya bisa deh. Iya, bisa sih. Bisa, karena waktu itu aku juga sempat baca artikel jurnal gitu kan tentang statistika sebagai alat pengambil keputusan. Jadi, kayak gini. Jadi, dalam analisis kebijakan, data merupakan komponen yang paling penting karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi basis pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam analisis kebijakan dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Nah, data primer sendiri merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari responden ataupun narasumber. Sedangkan wujud dari data sekunder dapat ditemukan dalam bentuk hasil penelitian maupun data statistik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga penelitian. Agar dapat dibaca, maka data perlu diolah dengan cara mengurutkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan lain sebagainya. Hasil dari analisis data tersebut akan dapat membantu analis kebijakan dalam membuat kesimpulan tentang suatu persoalan dan dalam memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah kebijakan. Karena pentingnya data dalam analisis kebijakan, maka para pakar kemudian mengembangkan sebuah gagasan yang disebut sebagai Evidence-Based Policy atau EBP. Menurut Lembaga Administrasi Negara, EBP adalah kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta. Jadi, dengan menggunakan pendekatan ini, seorang analis kebijakan diharapkan memiliki data yang memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan, merancang pencapaian target, dan tujuan kebijakan atau program, serta membantu dalam implementasinya. Dan data-data tersebut dapat menggunakan data statistik yang diperoleh. Analisis yang digunakan pada pendekatan ini merupakan alat yang dapat membantu pengambil kebijakan memahami konflik dan preferensi stakeholder dalam upaya pengelolaan kebijakan, sehingga dapat menjadi sistem pendukung keputusan. Keunggulan menggunakan statistika dalam kebijakan ini yaitu akan memudahkan para pengambil keputusan mulai dari perumusan skenario kebijakan, penyusunan kriteria kebijakan, dan penentuan dampak kebijakan. Skenario kebijakan disusun dalam bentuk kuantitatif, sehingga pengukuran dampaknya terhadap kriteria yang ditentukan lebih mudah. Jadi, kegunaan statistika dalam kebijakan publik dapat menjadi alat identifikasi masalah, alat perencanaan, alat identifikasi kebijakan publik, dan alat monitoring dan evaluasi. Nah, gitu. Gampang banget nggak sih? Jadi nggak sia-sia banget ya kita belajar statistika, apalagi buat ranah administrasi publik berguna banget. Iya, benar banget. Terus jadi
mempermudah kita gitu loh dalam pengolahan datanya, terus bisa mempersingkat waktu juga gitu kan, jadi lebih efisien lagi. Keren diskusi kita hari ini. Makasih banget ya Lin, Farah. Aku dapat ilmu baru, dapat pandangan baru tentang statistika. Nggak kerasa sampai sore kita diskusi loh. Iya bener. Aku juga mau makasih banget sih sama Farah sama Lucy udah ngasih materi, udah ngasih wawasan deh pokoknya tentang penerapan statistika di kehidupan khususnya di administrasi publik. Jadinya kalau misalnya ditanya nanti kita ngerti deh ngasih contohnya. Bener-bener. Makasih juga ya kalian tadi. Aku juga nih mau ngerjain kegiatan lain. Makasih banget ya kalian dan aku izin live. Dadah. Dadah. Aku mau lanjut nonton channel Statistika dan Kehidupan. Ya, semangat teman-teman.